Terus kenapa Anda mengatakan dia adalah Bapak itu sendiri? Anda menyangkal. Saya tidak sangka. Dia Bapak mengatakan Bapak itu bukan manusia, bukan anak manusia. Tapi Bapak mengatakan Bapak itu manusia. Berarti Bapak menyangkal anak, menyangkal juga Bapak. Tidak ada yang sama dengan Yesus. Tidak ada sama. Manusia tidak sama dengan Yesus. Ya, tidak kalau ada. Musa ada nggak yang sama dengan Musa, Pak? Ya, tidak ada, tapi dia bukan Tuhan. Musa itu dari Adam ada nggak yang sama dengan Adam? Tidak ada. Nah, makanya Tapi bukan berarti tidak ada yang sama, lantas kemudian dia adalah Tuhan. Kenapa? Yesus itu Mesias. Ada nggak ciri-ciri ketuhanan Musa? Ada, Pak. Ada. Mana ciri-ciri Musa? Oke, kita imbangkan dengan ciri-ciri Yesus yang Anda katakan Tuhan. Oke? Oke, udah? Oke. Musa belah lautan. Yesus mampu tidak belah laut? Oke, satu, beginilah. Nah, ayo jawab. Yesus tidak pernah belah laut karena dia bukan Maka dari itu, Pak, setiap nabi memiliki mujizat masing-masing berdasarkan dengan masa kaumnya, Pak. Jadi gini, cuma ya. Tuhan itu bagi kami, bagi orang Yahudi juga. Tuhan. Jangan bawa-bawa Yahudi dulu, Pak. Yesus kan enggak Yahudi itu, Pak. Aduh. Pak, saya katakan kepada Bapak. Percaya kepada tulisan Alkitab saya, Yohanes. Gara-gara itulah dia di... Tolong. Hah? Tolong dengarkan saya. 30 detik. Kenapa? Apa sebabnya dia makin dibenci orang? Karena dia mengampuni dosa manusia yang disembuhkannya itu. Mana ada boleh manusia Bapak. Itu kata-kata. Bapak, kita itu, saya ini awam, sekali lagi saya katakan, saya awam tapi saya kritis. Jangan bandel lah. Yang ditunggu oleh orang Yahudi bukan yang bisa mengampuni dosa. Kenapa? Orang Yahudi sudah didoktrin, sudah diberikan pengajaran penghapusan dosa itu dengan darah hewan. Jadi dia nggak butuh penebusan dosa. Yang mereka tunggu adalah... Makanya dia itu ditangkap. Karena dia mengatakan, ku ampuni dosamu. Mana boleh dia bagi orang Yahudi. Tapi Yesus anak manusia berhak berkuasa mengampuni dosa manusia. Dari mana tuh? Artinya dia Tuhan. Dia ditangkap itu. Baca kitabnya. Jangan kamu potong-potong. Tidak boleh cuma muter-muter ajaran Alkitab kami. Katanya percaya kepada kita. Berarti Bapak menyangkal, ya kan? Terbukti kan Bapak menyangkal Yesus, iya kan? Menyangkal. Aku tidak menyangkal. Dia adalah Mesias. Dia adalah Tuhan itu. Karena apa? Bapak. Bapak aja Yesus mengatakan. Pemahaman tidak benar. Pak Lamsen. Jangan bimbing saya, Pak. Bimbing saya kepada kebenaran yang ada di dalam agama Anda. Jangan sesatkan saya. Jangan putar-putar. Ini Yesus mengaku, Pak, sebagai manusia dia mengaku di dalam Yohanes 17 nomor 7. Iya. Sekarang mereka tahu. Siapa mereka? Yang tahu, Bapak tidak termasuk mereka karena Bapak itu ngarang, tidak tahu. Sekarang mereka tahu bahwa apapun yang ada pada diriku itu semuanya berasal daripadamu. Ya iya. Apa yang menyebabkan Pak Lamsen menuhankan Mesias? Oh, itulah pertanyaan bagus lah. Apanya Yesus yang membuat Anda menyembah dia? Karena ini. Coba. Makanya itulah pertanyaan bagus. Bapak menyangkal kan? Jangan kamu jelaskan. Bapak menyangkal Yesus. Jangan kamu salah-salahkan dulu. Kenapa kamu sembah Yesus? Kenapa kamu menuhankan Yesus? Kan begitu. Karena ini alasannya. Iya. Apa yang menyebabkan? Sedangkan Yesus mengaku, apapun kesaktianku, apapun yang ada pada diriku, semua berasal dari Tuhanku. Iya. Ayo. Makanya, iya. Nah, terus? Jangan kamu ngamuk-ngamuk. Terus? Nah, itu bukan ajaran kita. Loh, saya tidak ngamuk, ya, Bapak. Saya ini butuh bimbingan kebenaran dari kitab Anda. Kamu terlalu banyak aja dulu, ya. Supaya tahu apa kenapa saya menuhankan Yesus. Kamu jangan. Tapi saya mohon jangan dibodoh-bodohi saya ya, Pak, ya, karena saya bukan jemaat gereja, Pak. Bodohin, Alkitab tercatat. Saya makasih katakan. Oke, kalau begitu, Bapak coba lawan dulu pernyataan Yesusnya, Yohanes 17 nomor 7. Lawan itu, Pak. Terus. Silakan. Jangan kok mau ngomong terus. Oke, saya diam. Iya. Baik, Bapak. Kapan saya mau ngomong, ya? Semangat, Pak Lamsen, semangat. Iya. Kasih waktu kepada saya ngomong. Iya, silakan, Pak. Jangan panik, ngomonglah, Pak. Ya panik lah kalau begini caranya. Kamu nocos terus. Iya. Iya. Ingat, Pak, ya, tadi Anda sudah mengakui Paulus antikristus. Ingat itu, poin pertama. Silakan kedua. Loh, tadi Bapak ngaku Paulus? Loh, Paulus itu tadinya antikristus. Nah. Jadi antikristus. Bisa nggak berubah? Loh,
Kalau dia tidak antikristus, maka dia akan meneruskan ajaran Yesus, bukan membantahnya. Gimana sih, Jam? Buktinya dia mengajarkan Yesus mati tersalib, dia naik ke surga, dia akan datang kembali. Tidak bertentangan dengan ajaran teman-teman murid-murid Yesus. Kalau bertentangan tidak mungkin. Kalau itu benar adanya, Pak, kalau itu benar adanya, maka murid-muridnya yang 11 orang ini akan menjadi pelopor tegaknya agama Kristen di dunia. Ya, Sudah cuma? Sudah? Aduh. ya sudah, silakan. Nggak jadi-jadi saya ngomong. Pak Juma, Pak Ini Juma. ngomong lah, Pak. Iya. Pak Ya. Juma, Pak Juma. Tidak mungkin. Iya, Kristen calon Paulus mertuaku. bergabung aduh. Silakan, Pak. Makanya, tidak mungkinlah. Tidak sebodoh itulah manusia yang menggabungkan ajaran yang bertentangan ke dalam satu kitab. Tidak sebodoh itu. Paulus itu mengabarkan kabar yang sama dengan murid-murid Yesus. Kenapa saya mengatakan Yesus itu adalah bukan manusia biasa? Karena pengakuan Yesus. Ya, Yohanes 6 ayat 8 mengatakan, Yesus berkata, aku turun dari surga. Dia turun dari surga, masuk ke dalam rahimnya Maryam kan? Maria. Tidak ada manusia yang turun dari surga datang ke dunia ini untuk mau lahir. Aduh, Bapak, jangan bohongi saya, Aduh, Pak. Saya ngerti bukan bohong. Bible. Siapa yang turun dari surga masuk ke rahimnya 1 Yohanes 5 nomor 19, kita berasal dari Allah. Iya, 1 Korintus 11 nomor 12, segala sesuatu berasal dari Allah. Setelah dia muridnya, itu konteks yang beda. Cuma jangan campur-campur konteks yang beda. Nah, makanya Itulah Bapak, kamu. jangan bohongi saya. Jangan bohongin saya. Bukan, memang kamu dari surga. Kamu pernah dari surga? Memang ciptaannya ini berasal dari mana, Bapak? Loh, tidak ada manusia dari surga. Kamu pernah dari surga? Kamu itu kamu Loh, langsung lihat. jadi kita ini berasal dari mana, Pak? Ya, ya dari kelahiran manusia. Saya dari hasil hubungan antara suami dan istri bapak saya. Bukankah segala ciptaan itu berasal dari Allah? Bukan dari surga. Tidak. Tidak dari surga. Ya, aduh, Bapak ini. Ya udah, silakan, Pak, silakan. Kamu jangan gitu. Ya, Belum silakan. selesai saya ngomong sudah saling bantah. Aduh. Silakan, Pak. Saya memang orangnya kritis, Pak. Banyak orang gila gara-gara Iya. berdialog dengan saya. Ya. Itu bodoh seperti itu namanya. Iya. Jadi kamu mana ada Dosen manusia saya yang ada berasal dari 3, surga? Pak. Mana ada Dalam manusia 3 berasal bulan dari 1 surga? semester, Ada nggak? 2 kali masuk rumah sakit jiwa gara-gara debat dengan saya. Itu Mana ada manusia guru ilmu masuk- kalam saya. Aduh, nggak jadi ngomong. Sudah ngomong sendiri aja lah. Ya. Dan silakan lanjut, Pak. Saya hanya promosi aja, biar agak Saya ganteng bantu. sedikit. Saya bantu Pak Lamsen lah. Silakan.
Boleh ku bantu Bang Lamsen. Dia nanti ngomong. Kalau Pak Lamsen mengizinkan. Potong-potong terus, nggak jadi kita ngomong. Jadi saya nggak enak. Nggak senang. Ya udah silakan Pak Lamsen, jangan usah ngambek gitulah. Iya, ngambek. Silakan. Saya nggak jadi dari tadi. Kenapa kamu Udah silakan Bapak, saya buatkan saya mau kopi jawab dulu. nggak bisa ngomong terus. Apa seperti ini? Guru seperti ini. Guru apa ini? Guru agama Kristen tapi salah. Ya udah silakan. Ya. Saya diam Pak. Jadi Baik. agama yang benar adalah agama yang tidak menyakiti hati orang. Ya Juma ya, itu ingat. Saya makin benci Ya. kepada Islam kalau kamu cara seperti itu. Merubah ajaran Ya. kami. Ya. Oke Juma, tadi pertanyaanmu belum saya jawab dari tadi. Kenapa saya itu mengatakan Yesus itu bukan manusia biasa? Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini kan? Kenapa? Ini mesti saya jawab. Gak jadi-jadi karena kamu potong terus. Jadi dia berkata di dalam Yohanes 6 ayat 38. Aku telah turun dari surga. Saya bilang tidak ada manusia yang turun dari surga ke dunia ini. Masuk ke rahimnya perempuan, lahir, mati, hidup kembali ke surga. Siapa? Seperti tidak ada. Luga ada luga. Nah, siapa lagi nih? Yang benar lah. Jangan Jadi saya nanti ngomong. jangan disela. Silakan Pak, lanjut Pak. Bodoh-bodohi saya Pak sampai puas, silakan. Kok bodoh-bodohin? Ini tercatat Cuma. Saya kabar dari mana Pak Lucifer? Loh, Lucifer dari surga memang, tapi kan Ya, bukan udah. manusia. Lanjut, Pak, lanjut. Gimana Lanjut. sih? Aduh. Silakan Pak. Bodoh-bodohi saya sampai puas, silakan. Lanjut Pak. Bagaimana Lamsen? bisa lanjut demian. potong-potong? Lucifer, Demian. Lucifer. Kamu kan beda Lucifer bukannya dilahirkan. Aku bilang dia dilahirkan. Lebih hebat Lucifer berarti nggak dilahirkan Pak. Udahlah, terserah kamu dah. Nggak bisa kamu diajarin. Kamu minta di pertanyaan, saya jawab nggak bisa. Kok diajar? Lanjut, Pak. Saya diam, Pak. Yang Saya diam. belajar. Bertanya mau Silakan, dijawab, Pak. potong-potong. Bagaimana? Iya. Dinda Sion diam. Kita dengarkan Oke. Pak Lamsen. Silakan kita hormati. Silakan Pak, lanjut. Kita kan sudah dewasa Cuma. Kamu kan, guru besar. Iya. Kok caranya seperti Iya. itu? Makasih. Baik. Heran. Jadi, ini menurut Alkitab Ya, Pak, lanjut. Yohanes 6 ayat 38 mengatakan seperti itu. Aku telah turun dari surga. Memang Lucifer juga turun dari surga. Apa dia masuk ke rahimnya perempuan? Kan tidak. Ya. Tidak ada manusia seperti itu. Mati, hidup kembali. Dan dia tahu dan diberitakan 3 hari hari ketiga saya akan bangkit. Kan dia berkata berapa kali dia ngomong seperti itu. Tidak ada manusia yang tahu bahwa dia akan mati selama 3 hari bangkit kembali. Tidak ada manusia seperti itu ya. Oke. Nanti kamu katakan sih banyak yang tahu, kamu bilang nanti. Yohanes 8:24 mengatakan, akulah dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus dia? Terus Bapa yang di surga itu. Aku keluar dan datang dari Bapa Allah itu sendiri. Dialah yang mengutus aku. Coba, ini bahasa Yesus sendiri pun sudah membingungkan kamu dan membingungkan saya. Saya tidak bisa jelaskan ini. Aku datang dari dia, akulah dia, aku keluar dari dia. Bingung kok ngajak-ngajak Pak. Makanya kita tidak bisa mengenal sesungguhnya bagaimana Tuhan kami di Yesus itu. Dia keluar dari Bapa, keluar dari Allah, tapi dia katanya dialah Allah itu. Bagaimana bisa kita menerima itu? Karena Inilah Bapak membuktikan menyangkal bahwa Yesus. dia bukan. Aduh, Oh ya, sorry Pak, lanjut. Sorry, ini mulut ini kurang ajar, nggak mau diam. Lanjut Pak. Silakan. Minta maaf saya. iya, jadi kita harus tenang lah. Nah, Iya. tidak ada manusia seperti Yesus itu. Dia mengatakan, akulah dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus dia? Allah Bapa. Akulah Bapa itu, akulah Allah itu. Ini pun sudah membuat kita jadi tidak mengerti. Masa dia keluar dari Bapa, tapi akulah dia yang mengutus aku. Bapa yang mengutus dia. Dan sering dia katakan, aku dan Bapa adalah satu. Nah, jangankan kamu Juma ya. Si Filipus pernah bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, kata si Filipus. Apa kata Yesus di Yohanes 14 ayat 9? Kata Yesus, kamu Filipus sudah begitu lama kamu bersama aku dengan Filipus, bodoh banget kamu tidak mengenal siapa Bapak itu. Kan katanya. Ayat 9 itu, ya. Yohanes 15 ayat 9. Kata Yesus kepada Filipus, setelah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus.
Ini murid Yesus sendiri tidak mengenal siapa Yesus, tidak mengenal siapa Bapa itu. Namun engkau tidak mengenal aku? Loh, coba. Jangankan kamu, Juma, jangankan saya. Murid Yesus yang tiap hari bersama-sama dengan Yesus, Filipus itu, marah Yesus pada Filipus. Masa kamu tidak kenal siapa aku? Masa kamu tidak kenal siapa Bapa itu? Barang siapa telah melihat aku, berarti dia telah melihat Bapa, kata Yesus. Bagaimana kamu bertanya, tunjukkanlah melihat Bapa itu? Ya, akulah dia. Kan itu maksud Yesus. Jadi sekiranya kamu Filipus mengenal aku, pasti kamu sudah mengenal Bapa, karena akulah Bapa itu. Jadi bagaimana saya mau mengatakan ini kalau bukan dia Bapa, dia bukan Tuhan itu cuma. Dan Yesus mengaku, aku memberi hidup kekal kepada orang-orang atau kepada domba-dombaku. Tidak ada orang yang bisa memberi hidup kekal. Dan aku akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput kamu yang percaya kepadaku. Mana ada manusia bekerja seperti Yesus? Ya, tidak ada. Itulah sebabnya saya menyembah dia, meminta kepada dia hidup kekal itu. Karena dia bisa memberi hidup kekal, karena dia bisa mengangkat saya ke surga. Seandainya si Juma bisa mengangkat saya ke surga, saya sembah Juma. Itulah sebabnya saya sembah Yesus, karena dia mengaku bisa mengangkat saya ke surga. Begitu. Ya, Juma ya, penjelasan saya. Oke, udah puas Pak? Sudah, itulah. Sudah selesai. Oke, Itulah baik. sebabnya saya menyembah Yesus. Karena dia, Ya. pada dia ada segala apa yang saya butuhkan. Kalau ada sama Oke. kamu saya butuhkan, saya sembah kamu Juma. Ya, oke. Pertanyaannya, pintar mana antar bapak yang hidup 2000 tahun dengan ibunya yang melahirkan Yesus dengan bapak? Pintar mana? Tidak ada ajaran Alkitab. Yang penting bagi saya bahwa Yesus itu mampu memberi hidup kekal kepada saya dan mampu mengangkat saya ke surga. Itu sebab Ibunya nyembah Yesus enggak, Pak? saya tidak bisa jawab karena tidak ada Alkitab. Kami di luar Alkitab. Ajaran Alkitab tidak ada seperti itu. Bapak enggak penasaran gitu kok enggak ada pemberitaan Tidak. tentang Maria? Apa yang diajarkan Yesus? Apakah apa Maria yang diajarkan menyembah itu cukup bagi saya. anaknya atau tidak? Saya tidak orang gila menanya yang tidak diajarkan. Ya, Bapak enggak penasaran gitu? Tidak. Kenapa yang penasaran? Yang penting saya sudah bisa dapat hidup kekal. Nah, kalau itu hanya hoax gimana, Pak? Terserah sama dia. Memang kitab saya seperti itu. Nah, enggak kan gini loh, Pak. Kan ada pesan Yesus, waspada kepada antikristus. Kok Bapak enggak waspada? Ya, Hanya imani saja? makanya saya harus pada kepada kamu. Kamu tidak mengaku Yesus Loh, kok- selamat. Mengaku Yesus itu selamat. Maka saya Nah, harus kan, pada kepada kamu. Kamu saya kan tidak menyangkal Yesus, Pak. Saya tidak nyangkal Yesus. jelas Saya kamu menyangkal menyangkal Yesus karena Kamu antikristus. tidak percaya bahwa Yesus bisa memberi hidup kekal. Tidak percaya bahwa Saya Yesus- percaya kamu Yesus Kamu percaya bisa nggak? memberi hidup kekal. Bisa. Tapi ada syaratnya. Ya makanya percaya kepada dia dengan cara apa? Bukan begitu caranya, Pak. Coba Pak buka Matius 19, Pak. Oke. Matius ini saya buka ya. Ya, coba. Jadi kita nggak boleh mengada-ngada, Pak. Kita harus waspada Iya. kepada antikristus, gitu loh. Jangan asal imani saja. Apa tadi Bang? Jangan mentang-mentang banyak perpuluhan, Bapak enak di situ. Lari kamu ke sana kemari. Umat, mulutmu kok terlalu melancang ya? Kita nggak bicara perpuluhan. Enggak, maksudnya kan perpuluhan kan enak, Pak. Kamu perpuluhan. Saya memang pernah menerima perpuluhan. Saya memberi perpuluhan. Kamu Kenapa? bukan penerima Nah, saya. itu dia. Karena Bapak menyerahkan perpuluhan, maka orang makin melenggang untuk kemudian mengajar doktrin ke Bapak. Mari kita lihat Matius 19, nggak usah ribut, Pak. Silakan. Makanya jangan terlalu lancang mulut itu. Matius 19 ayat Bapak lancang mengatakan Yesus Tuhan. Yesus nggak pernah ngajarkan itu. Mulai dari nomor 16, biar ngerti orang ini. Kok ngerti orang ini? Biar yang awam ini ngajarin yang lebih berpengalaman. Silakan. tuh. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat Agar aku memperoleh hidup yang kekal. kekal?" Apa syaratnya? Kata Yesus apa? Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam, turutilah segala perintah Allah." Perintah Allah. Apa perintah Allah yang harus dipenuhi itu? Baca. Sudah? Kita baca sebelum perintah Terus ya. diteruskan. Terus kan kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus. Kata Yesus. Jangan membunuh, Membunuh, jangan berzina, berzina, jangan mencuri, ayam, jangan bersaksi palsu. mengucap
bersaksi palsu, hormatilah Ya, ayahmu, ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia, ya seperti dirimu sendiri. kata orang muda itu. Hmm. Semua itu telah kuturuti, wahai Yesus. Apalagi yang masih kurang, wahai Yesus, untuk aku hidup kekal. Kata Yesus apa? Jikalau engkau hendak sempurna dalam mendapatkan hidup kekal, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Berinfak, bersedekah, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Ada di antara poinnya ini, Pak, menyembah Yesus untuk hidup kekal? Gak ada. Nggak Tidak. ada. Nah, Lalu kenapa Bapak menyangkal Yesus? sudah selesai. Betul, Bang. Sudah selesai. Sudah, Pak. Ya, silakan giliran Bapak membohongi saya lagi, silakan. Diam dulu kamu Iya. ya. Jadi itu tercatat di mana tuh? Yang Matius 19, Bapak. Yang dikatakan Udah jelas gitu. jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. Hukum Taurat itu, Makanya, Bapak. Hukum Taurat. artinya Hmm. anak muda itu Mm-mm. merasa dia sudah memenuhi semua perintah hukum Taurat. Yang itu hukum Tuhan sendiri. Ya. Ini kan, Terus apa endingnya? nah, artinya Yesus kan bagi kami. Endingnya adalah Dengar dulu, berinfak dan bersedekah. Nah, mana menyembah Yesusnya di situ sebagai jurus untuk masuk hidup kekal? Mana? Ada nggak, Pak? Gak ada. Ada. Memang di hukum 10 tidak ada yang suruh menyembah, tidak ada. Oke, yang terakhir dari semua ketika hukum Taurat sudah dilakukan apa, Pak? Penyembahan kepada Yesus atau infak sedekah? Kalau hukum 10 ini mengasihi manusia. Kalau kamu mengasihi manusia tanpa Iya, perbuatan, itu semua sudah dilakukan. Aduh. Itu semua sudah dilakukan. Nah, apa yang menjadi final penutup? karena Yesus tahu dia tidak melakukan itu. Loh, Bapak, ini kok menempat Pak, dia. please, Pak, please. Ya, Saya makanya ini saya S3 loh, Pak. melakukan Saya itu. S3, Aduh. Pak. Percuma saya S3 kalau dibodohi sama Bapak. Kok dibodohin? Karena Yesus tahu. Kan saya tanya, ending dari pengajaran Yesus untuk memperoleh hidup kekal itu apa? Kan berinfak dan bersedekah. Apa menyangkal enggak itu? Mengasihi Tuhan, mengasihi manusia cukup. Itu aja, yang dua itu aja kok. Masuk surga. Udah. Ya? Nah, ada nggak menyembah Yesus, Pak? Tidak. Terus kenapa Anda mengatakan dia adalah Bapak itu sendiri? Anda menyangkal. Saya tidak sangkal. Dia Bapak adalah mengatakan Bapak itu bukan manusia, bukan anak manusia. Tapi Bapak Tidak, mengatakan bedanya Bapak itu tidak. manusia. Berarti Bapak menyangkal anak, menyangkal juga masih Bapak. Tidak ada yang sama dengan Yesus. Tidak ada yang sama. Manusia tidak sama dengan Yesus. Ya.